Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang kalimat lebih pantas kembali membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang telah mempertahankan keimanan kita, yang mengokohkan langkah kita, yang mencondongkan hati kita untuk kembali memuji dan mengagungkannya, untuk tetap fokus kepada hari yang sebenarnya, untuk senantiasa memperbaiki kehidupan kita dengan beramal saleh dan keimanan, dan terlebih khusus yang selalu menata hati kita untuk tetap cinta, rindu, berharap hanya kepadanya. Dan yang alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah di pertemuan yang ke-6 dari kitab membahas Ahadisu Islahil Qulub, tentang hadis-hadis, cerita-cerita, perkara-perkara dalam memperbaiki hati. Yang di bab 6 ini Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badri, seorang profesor, beliau mengatakan Ghaithul Qulub, memberikan bab tentang bahwasanya hati itu harus tersirami. Hati ini perlu disirami, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwasanya hati itu ada yang hidup, ada yang mati, dan ada yang sakit. Kenapa dia bisa sakit? Karena tidak tersirami. Bahkan dia bisa mati kalau terlalu lama tidak tersirami. Tersirami dengan apa? Dengan keimanan dan amal soleh. Maka dari itu, dari Abi Musa, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperumpamakan, inna mathala ba'athani Allahu bihi azza wa jalla minal huda wal ilm kamathali ghaisi asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah faqabilatil ma'. Dari Abu Musa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperumpamakan bahwasanya saya diutus oleh Allah dalam memberi petunjuk dan ilmu sebagaimana perumpamaan suatu hujan yang turun ke bumi yang mengenai suatu tempat, yang tempat tersebut menyerap air, fa'ambatat kala'a wal 'ushba al-katsira. Yang tempat itu ketika menyerap airnya, akhirnya tumbuhlah banyak pepohonan-pepohonan, rumput-rumput, buah-buahan, wa kana minha, akan tetapi ada suatu hujan yang dimana turun hujan tersebut dia tidak menyerap. Ajadi ba'angsakatil ma', ketika turun hujan di situ tidak menyerap, akan tetapi menyimpan air. Fanafa Allahu bihan nas, yang dengan sebab itu air itu tertampung dan diambil manfaatnya oleh manusia. Fasharibu minha wasakau wara'au, dan disitulah para manusia minum, dan disitulah para manusia mengambil manfaat air untuk menyiram tanaman-tanaman mereka, kebun-kebun mereka, hewan-hewan mereka. Wa asaba ta'ifatum minha ukhra innama hiya ki'ani la tumsiku ma'an. Akan tetapi ada ketika air itu turun, air hujan itu turun, tidak seperti keduanya, tidak menyerap air, tidak menyerap ke tanah,
yang menumbuhkan buah-buahan tidak juga tersimpan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk hewan ternak, dan begitu pula dengan tani-tani yang ada. Tidak diambil manfaatnya oleh manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalu man faqaha fid-din." Begitulah permisalan siapa yang memahami agama ini, yang dipahamkan oleh Allah, wa nafa'ahu, diberikan manfaat. Jadi Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman dan amal soleh Allah perumpamakan seperti air hujan. Yang ada orang dengan iman dan amal soleh itu bermanfaat untuk hatinya, masuk ke dalam hatinya, menumbuhkan banyak amal soleh. Sebagaimana air hujan masuk ke dalam bumi menumbuhkan banyak buah-buahan. Ada juga yang amal soleh itu tidak menumbuh kepada hatinya, dia hafal saja, dia tahu saja, tidak menjerat ke dalam hatinya, tapi minimal dengan kebaikan itu dia tidak memberikan mudarat kepada manusia, akan tetapi memberikan pandangan-pandangan yang bagus. Tapi ada di antara yang keduanya tidak seperti itu. Itu orang-orang yang keimanan dan amal soleh tidak memberikan pengaruh pada hatinya. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alima wa 'allama. Begitulah perumpamaan orang yang tahu terhadap iman dan amal soleh dan dia mengajarkannya. Akan tetapi wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih. Dan inilah juga perumpamaan kata Nabi, orang yang tidak menerima hidayah keimanan, hidayah amal soleh dariku yang saya diutus kepadanya. Inti pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya hati itu perlu siraman-siraman. Kalau sebagaimana tanaman membutuhkan siraman-siraman, kalau badan itu perlu disirami, perlu diberikan gizi dengan makanan dan minuman. Kalau tanah perlu disirami air. Akan tetapi hati itu siramannya dengan iman dan amal soleh. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah datang kepada manusia itu yang manusia ini orang-orang yang beriman, yang ketika keimanan itu masuk ke dalam hatinya melahirkan rasa takut disebabkan zikir kepada Allah, wa ma nazala minal haq, dan terhadap apa yang turun dari yang hak, dari Al-Quran dan Sunnah, wala yakunu kalladzina utul kitab, dan tidak seperti orang-orang yang diberikan kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu keimanan, mereka tahu amal soleh, akan tetapi mereka memalingkan hati mereka sehingga keimanan dan amal soleh tidak bermanfaat bagi mereka. Min qabli fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Yang sebab dengan itu mereka berlama-lama dalam berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka dari ahli kitab adalah orang-orang yang membangkang, orang-orang yang fasik, orang-orang yang berpaling dari keimanan dan amal soleh. Inti pelajaran yang bisa kita petik pertemuan subuh kali ini, bahwasanya hati itu perlu siraman dengan keimanan dan amal soleh. Hati kalau tidak disiram akan sakit, sebagaimana tanaman kalau tidak disiram dia akan tidak tumbuh dengan baik. Bahkan kalau lama hati itu tersirami hanya maksiat dan dosa, dia tidak tersirami dengan keimanan dan amal soleh, dia akan bisa mati, dia bisa akan terkunci. Itulah yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang dikhatam hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim ghishawatun. Allah telah mengkhatam, menutup, mengunci, memberi cincin pada hati dan pendengaran mereka dari ayat-ayat Allah dan keimanan kepada Allah. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, bahwasanya iman dan amal soleh ada orang yang bermanfaat sebagai ahlul hufaz wal fahm, menjadi orang yang menghafal ayat keimanan dan bisa juga mengajarkannya kepada orang lain karena dia memahami. Tapi ada orang yang cuma hafal, tidak masuk ke dalam hatinya tentang pemahaman maksud dan tujuan dari ayat itu. Tapi itu lebih baik. Dan orang yang ketiga, orang yang tidak hafal dan tidak paham terhadap ayat-ayat Allah tentang keimanan dan amal saleh. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.